Selamat datang di podcast ISD, Indonesia Services Dialog pada hari ini bersama saya Mohit. Tentunya dalam program BTS, bicara tentang services bareng ISD. Wah, luar biasa sekali nih pada hari ini. Saya dan juga nantinya akan bertemu beberapa narasumber yang sudah kita undang untuk berdiskusi langsung dan juga berbincang mengenai tema acara kita pada hari ini, yaitu menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Tentunya sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berbincang bersama dengan kita semua. Yang pertama ada Ibu Garnis Ate, saat ini merupakan Ketua Bidang Data dan juga Cyber Indonesia E-Commerce Association. Dan juga yang kedua, nanti akan ada Bapak Randy yang merupakan Senior Analis Bower Group Asia. Dan juga tentu yang ketiga, nanti akan ada Bapak Syarif Hidayatullah yang merupakan Senior Policy Analyst Indonesia Services Council atau ISD Council. Dan teman-teman, mengenai tema kita hari ini menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Kira-kira sudah amankah data pribadi Anda? Atau kira-kira banyak kebocoran data? Karena kalian suka lupa nih kalau misalnya suka mengupload data atau mungkin data-data pribadi yang disalahgunakan. Serta penggunaan data pribadi saat ini merupakan sebuah enigma yang menjadi perdebatan panjang hingga saat ini. Dan juga pada satu sisi, saat ini manusia juga sedang hidup dalam era di mana mengkonsumsi yang sangat didorong oleh data dan juga individual menjadi produsen sekaligus konsumen dari aset paling berharga yaitu data pribadi. Langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber. Yang pertama saya akan berbincang kepada Pak Syarif Hidayatullah yang merupakan saat ini Senior Policy Analyst Indonesia Services Dialog atau ISD Council. Selamat datang Pak Syarif. Ya, selamat pagi, terima kasih Mas. Wah, kalau begini berarti saya memanggil nggak Pak nih, Mas Syarif aja Ketuaan gimana? Ketuaan kok dipanggil Pak emang. Boleh ya, boleh, Mas Syarif siap, aja siap. Ya. Tentunya Mas Syarif ini perwakilan dari ISD Council akan membahas bersama dengan kita, membahas dengan menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Nah Mas Syarif, saya mau bertanya nih kira-kira dan juga dengan sobat teman ISD semua nih. Kira-kira bagaimana sih Mas perkembangan ekonomi digital saat ini dan tentunya dampaknya terhadap perekonomian secara umum nih Mas Syarif, kira-kira seperti apa? Oke. Ya, jadi pertama-tama kita tahu bahwa sekarang kita hidup di era digital. Jadi sekarang apa-apa digital. Kalau saya waktu kecil, saya yang namanya main tuh main layangan, itu kan fisik ya. Tapi anak zaman sekarang kan mainnya virtual game, gamenya pun digital. Kita ngomong sekolah, datang ke fisik, sekarang sekolah pun sudah mulai digital. Dengerin musik yang waktu saya kecil pakai kaset, sekarang juga udah berubah menjadi digital. Dan itu sangat didorong oleh yang kita sebut sebagai penetrasi dari internet gitu. Jadi bayangkan ketika tahun 2005 itu kan less than 20 years ago ya. Itu pengguna internet kita itu cuma 8,1 juta orang. Termasuk saya yang dulu kalau menggunakan internet harus lewat warnet contohnya. Tapi di tahun lalu, di tahun 2020, ada 196 juta orang Indonesia yang sudah menggunakan internet. Jadi dalam waktu kurang lebih 15 tahun terjadi lonjakan yang sangat tajam dari penggunaan internet. Inilah yang akhirnya menyebabkan kita masuk ke era yang kita sebut era digital atau banyak yang menyebut sebagai the fourth industrial revolution. Nah, itu akhirnya berakibat ke perekonomian kita. Jadi kalau kita lihat data yang ada, pada tahun 2015 diperkirakan ekonomi internet Indonesia mencapai 8 miliar US dollar. Dan di tahun lalu angka tersebut meningkat mencapai 47 miliar US dollar. Wow. Di mana diperkirakan karena adanya adaptasi terhadap teknologi digital, ekonomi internet Indonesia diperkirakan akan mencapai 146 miliar US dollar. Jadi perkembangan ini akan sangat pesat. Tadi yang pertanyaan kedua adalah kenapa ekonomi, bagaimana dampaknya digital terhadap perekonomian? Ada 3 hal yang mendorong transformasi ekonomi melalui digital. Pertama, ekonomi digital atau digitalisasi pertama merubah pasar. Pasar yang tadinya fisik, kita datang ke pasar Majestic, sekarang menjadi virtual, kita belanja melalui e-commerce atau marketplace. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah ekonomi digital merubah pola transaksi. Saya tadi membeli kopi di bawah, itu membayar dengan menggunakan e-wallet yang tadinya transaksi saya harus pakai ngeluarin uang kertas, kalau nggak ada kembalian nggak jadi beli. Sekarang karena adanya ekonomi digital, pola transaksi saya berubah yang tadinya sangat manual menjadi virtual. Dampaknya apa ke ekonomi? Ini mendorong transaksi karena transaksi mudah dan murah dan cepat. Jadi teman-teman bayangkan kalau dulu pergi ke warung kelontong nggak ada kembalian, akhirnya males beli coki-coki gitu. Sekarang karena apa-apa bisa cepat dengan e-wallet,
itu akhirnya transaksi itu menjadi semakin cepat. Dan yang ketiga itu merubah sistem perekonomian, dalam hal ini lebih ke manajemen yang tadinya sangat corporate centric, sekarang apa-apa sudah didesentralisasi gitu. Jadi kita menyebut adanya kolaborasi, adanya hubungan yang lebih dekat antara produsen dan konsumen. Jadi 3 hal tersebut menjadi basis kenapa digitalisasi yang terjadi saat ini sukses mentransformasi perekonomian. Wah, seru banget nih. Berarti ada beberapa poin yang tentunya teman-teman juga sudah merasakan nih. Kita berbelanja di e-commerce semakin banyak ya Mas, semakin marak e-commerce juga banyak. Kemudian mempermudah dengan ada e-wallet dan juga manajemen yang dapat berkolaborasi bersama. Tentunya kalau secara peran data pribadi nih Mas Syarif dalam ekosistem ekonomi digital itu sendiri, bagaimana sih Mas dampaknya nih Mas dalam peran data pribadi? Ya, jadi data ini adalah, kalau banyak orang yang menyebut data adalah the new oil gitu. Kalau saya bahkan bisa mengatakan kalau data bahkan even valuable dari oil gitu. Karena oil itu terbatas, itu resources yang bisa habis, kita mengkonsumsi oil lalu habis. Tapi data itu adalah resources yang bisa diproduksi dan diproduksi terus. Jadi artinya secara value bahkan data ini ke depan akan jauh lebih berharga daripada oil. Nah, kalau kita lihat angkanya, nilai pasar dari data, kalau kita ngomong di Uni Eropa saja, itu diperkirakan mencapai 60 miliar US dollar. Wow. Ini nilai pasar dari data di Uni Eropa. Dan diperkirakan dampak dari data, penggunaan data secara umum ya, tidak hanya data pribadi, itu mencapai 335 miliar US dollar. Dan kalau ada beberapa riset, seperti contohnya di Jepang, dampak dari data terhadap perekonomian itu mencapai 0,8% dari GDP Jepang itu sendiri. Nah ini sebenarnya ketika kita lihat bahwa data itu sangat mempengaruhi perekonomian saat ini. Dan salah satunya adalah sekarang yang banyak dipakai adalah data pribadi gitu. Jadi kayak tadi sudah disebutkan di awal bahwa masyarakat menjadi konsumen sekaligus produsen dari data pribadi gitu. Jadi ketika kita menggunakan apps, pada dasarnya data pribadi kita dipakai di situ dengan berbagai perizinan yang sudah dikeluarkan, yang diminta oleh apps-nya, konsen yang sudah diminta. Nah, ketika data kita sudah dipakai, itu sebenarnya diolah lagi secara agregasi dan itu dipakai untuk berbagai kegiatan yang sebenarnya meningkatkan value perekonomian. Let's say kita contoh targeted ads gitu. Jadi untuk iklan yang tadinya iklan itu sangat terpencar ke berbagai tempat, dengan adanya pengelolaan data pribadi, iklan itu menjadi lebih efisien, lebih targeted. Sehingga orang kayak saya pun yang kadang suka bingung mau beli baju di mana, belanja barang di mana, dengan adanya targeted ads sebenarnya saya lebih diuntungkan. Dalam arti saya lebih mudah mencari barang dan lainnya. Itu salah satu contoh bagaimana peran data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital. Kalau dampaknya sendiri nih Mas, bagaimana? Dampak terhadap? Dampaknya dari ekosistem berarti sudah kayak tadi ya, yaitu kita mudah dengan ada ads ya Mas ya, targeted dan juga peluangnya lebih besar berarti ya untuk mendapatkan pasar dan juga pembeli atau mungkin dalam ekosistem ekonomi digital tersebut. Nah, kira-kira Mas Syarif nih, kalau saya bertanya mengenai bagaimana sih Mas pasar data pribadi itu bisa terbentuk dan kira-kira keuntungannya apa sih Mas bagi produsen maupun konsumen? Ya, jadi pada dasarnya data itu kan seperti pasar ya, ada penjual, ada pembeli gitu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa sih saya kan sebenarnya konsumen, orang pribadi itu adalah penjual data ya, dalam arti saya memberikan data saya kepada para pembeli data. Pembeli data itu siapa? Itu platform atau para pengolah data pribadi. Nah, saya sebagai pemilik data itu tentu akan mendapatkan timbal balik tertentu. Ambil contoh situs berita. Pada dasarnya ketika saya membuka suatu platform berita digital, saya menyerahkan data pribadi saya dengan untuk mendapatkan timbal balik berupa apa ya? Saya membaca berita secara cuma-cuma. Jadi di situ sebenarnya ada pertukaran di situ. Saya mendapatkan keuntungan dalam satu hal, saya bisa mengkonsumsi produk-produk digital secara gratis. Di sisi lain saya menyerahkan kuasa saya atau beberapa bagian dari data pribadi saya untuk diolah oleh platform. Nah, platform ini kan sebenarnya pembeli data pribadi. Nah, kenapa dia membutuhkan data pribadi? Tentu data pribadi yang diambil oleh platform itu bisa diolah dan bisa digunakan untuk berbagai hal. Pertama, bisa untuk pengembangan produk contohnya. Jadi kalau teman-teman data pribadinya diolah,
si perusahaan itu lebih memahami bagaimana sih pola konsumsi teman-teman, akhirnya yang namanya perusahaan itu bisa menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumennya gitu. Jadi contohnya ada apparel sepatu di luar negeri, dia bisa bisa menggunakan aplikasi, dengan melalui aplikasinya dia bisa tahu berapa lama sih sepatunya dipakai, terus bagaimana pola penggunaannya, terus konsumen sukanya warna apa, bentuk apa, itu secara real time bisa mereka olah. Dan dari situ mereka bisa mengembangkan produk-produk apparel yang lebih fit in dengan konsumennya. Dan sedangkan saya sebagai konsumen, selain saya bisa menikmati layanan internet gratis, saya juga bisa menikmati berbagai hal, seperti contohnya saya lebih menurunkan biaya pencarian, itu contohnya gitu. Kayak tadi saya katakan, misalnya saya mencari barang menjadi lebih mudah karena platform sudah memahami preferensi saya sebagai konsumen seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya disitulah supply dan demand itu bertemu gitu. Karena dari sisi konsumen, saya rela menyerahkan data pribadi saya karena ada keuntungan tertentu yang bisa saya dapatkan. Betul. Dan dari sisi produsen, mereka pun membutuhkan data pribadi untuk mendorong efisiensi produksi dari perusahaannya menjadi lebih maju lagi. Kurang lebih itu. Kira-kira ada pengalaman buruk nggak sih Mas ketika sudah menyerahkan data pribadi, ternyata datanya malah disebarluaskan atau kebocoran data dari data Mas pribadi, Mas? Pengalaman Mas Syarif sendiri? Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan data pribadi, pada akhirnya ini kita yang harus hati-hati ya sebagai konsumen. Saya ambil contoh di rumah saya, di komplek rumah saya itu mereka menginstal suatu aplikasi untuk kamera security. Jadi semua warga itu dengan mendownload apps-nya bisa melihat kameranya. Nah ternyata ketika saya mendownload dan saya pengen mengaktifkan aplikasinya, permintaan data pribadinya itu banyak gitu. Mereka minta kontak, mereka minta galeri, mereka minta segala macam melalui HP saya. Dan itu kan sebenarnya yang kita patut hati-hati ya. Jadi ketika kita menginstal suatu aplikasi, ternyata mereka meminta banyak data pribadi kita yang ada di handphone kita. Nah itu sebenarnya bisa berdampak banyak gitu. Jadi kayak makin kesini mungkin teman-teman bisa menyadari makin sering kita dapat SMS mungkin kredit pinjol ilegal gitu muncul gitu. Saya nggak tahu itu dari mana mereka dapat nomor handphone saya atau bahkan nomor WhatsApp saya. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk kecil ya ketika kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi itu membuat konsumen seperti saya itu menjadi tidak nyaman gitu, mendadak dapat SMS nggak jelas dan segala macam. Nah Mas Syarif kan nggak nyaman nih ya kalau ada kebocoran data. Kira-kira Mas diperlukan nggak sih aturan mengenai perlindungan data pribadi nih Mas Syarif? Kira-kira? Ya tentu ini sangat diperlukan ya. Jadi ketika kita lihat datanya, kebocoran data pribadi itu sudah semakin sering terjadi gitu. Kayak ambil contoh di tahun ini terdapat 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan mengalami kebocoran, di mana data tersebut dijual di forum-forum online itu cuma dengan harga 70 juta. Wow. Data 279 juta orang yang orang Indonesia. Di tahun 2020 kalau nggak salah pernah juga ada kebocoran sekitar 2,3 juta data pemilu dan 230 ribu data pasien COVID-19 gitu. Jadi dengan semakin majunya teknologi digital, semakin banyak data pribadi yang di storage ya, disimpan di berbagai tempat, dan semakin tinggi juga ternyata potensi kebocorannya. Nah ada survei yang pernah dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Di situ ditemukan di tahun 2021 kalau nggak salah 56% pengguna internet Indonesia itu menggunakan perangkat ad blocking gitu. Jadi karena saking kita nggak sukanya sama berbagai macam ads yang muncul, dan 37,1% masyarakat mengatakan kalau mereka mulai concern nih, mulai khawatir dengan penggunaan data pribadinya oleh perusahaan atau oleh platform. Jadi oleh sebab itu pelindungan data pribadi ini sebenarnya kunci gitu. Kunci bagaimana untuk pengembangan ekonomi digital ke depannya. Karena ekonomi digital itu berlandaskan trust, kepercayaan antara saya sebagai konsumen dan platform itu sebagai produsen gitu. Dan itu ketika trust itu terganggu akibat data pribadi saya bocor atau data pribadi saya yang akhirnya kemana-mana, ini kan akhirnya meruntuhkan trust antara konsumen dan produsen, dan justru dikhawatirkan
target perkembangan ekonomi digital yang bisa mencapai 146 miliar US dollar di tahun 2025 itu tidak tercapai karena memang ekosistemnya rusak akibat banyaknya kebocoran data. Wah, berarti benar-benar harus berhati-hati nih khusus buat teman-teman dari ISD untuk hati-hati terhadap data pribadi Anda. Jangan sampai data Anda ternyata disalahgunakan ya Mas sama pihak-pihak yang tidak diinginkan. Dan juga tentunya teman-teman, kita masih berlanjut untuk narasumber kita selanjutnya, namun saya akan bertanya terakhir nih Mas untuk Mas Syarif. Kira-kira closing statement nih mengenai tema kita hari ini yaitu menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Oke, jadi saat ini pemerintah dan DPR itu sedang mengkaji aturan yang disebut rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, itu sedang dibahas di Komisi 1 DPR. Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian ketika kita menyusun suatu kebijakan. Pertama, kebijakan itu tidak boleh bersifat one size fits for all. Yang artinya kita tahu bahwa yang namanya ekosistem ekonomi digital itu terdiri dari berbagai macam model bisnis, platform yang memiliki berbagai macam cara mereka menjalankan bisnisnya. Jadi ketika satu aturan dipaksakan terhadap berbagai model bisnis yang memiliki cara menjalankan bisnis yang berbeda-beda, justru itu bakal tidak akan optimum aturannya. Jadi ini harus dihindari oleh pemangku kebijakan gitu, oleh pembuat kebijakan. Jadi yang namanya aturan yang dibuat itu harus disesuaikan dengan model bisnis dari perusahaan. Kedua, kita harus kebijakan yang dibuat harus melihat kapasitas juga dari pelaku usaha gitu. Karena kita tahu bahwa sekitar 85% dari pelaku usaha ekonomi digital di Indonesia itu memiliki modal awal di bawah 100 juta rupiah, yang artinya mereka sebenarnya skalanya itu masih kecil. Ketika aturan ini dibuat terlalu rigid dan dipaksakan, itu akan meningkatkan apa yang disebut sebagai compliance cost gitu. Jadi saya sebagai perusahaan, karena aturan itu terlalu banyak, akhirnya untuk comply dengan aturan itu, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Saya ambil contoh di perusahaan-perusahaan Amerika, untuk comply dengan aturan pelindungan data pribadi, mereka harus mengeluarkan sekitar 10 juta US dollar per tahun. Nah, apakah perusahaan di Indonesia itu punya kapasitas sebesar itu gitu ketika aturan data pribadi ini sudah diterapkan secara maksimum. Jadi ketika aturan dibuat itu harus memperhatikan aspek kapasitas dari pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah visibilitas. Apakah aturan ini bisa dijalankan? Jangan sampai ketika aturan sudah dibuat ternyata sulit oleh perusahaan untuk menjalankan aturan tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya baik oleh pihak pemerintah maupun DPR untuk menyusun kebijakan yang paling optimal sehingga tidak mengurangi potensi dari ekosistem ekonomi digital. Mungkin itu dari saya. Baik, ini berarti tantangan pemerintah dan juga DPR, tentu juga masyarakat secara luas ya, bagaimana peran dan juga ekonomi digital ini nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Mas Syarif. Ya. Oke Mas Syarif, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita akan berlanjut lagi kepada narasumber kita yang selanjutnya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di program BTS, bicara tentang services bareng ISD. Kalau tadi kita sudah berbincang langsung dengan Pak Syarif Hidayatullah yang merupakan Senior Policy Analyst Indonesia Services Dialog atau ISD Council. Selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber kita yang kedua, yaitu ada Ibu Garnis Ate yang saat ini merupakan Ketua Bidang Data dan juga Cyber dari Indonesia E-Commerce Association. Halo Ibu Garnis Ate, selamat datang. Wah, ternyata masih muda ya, berarti saya panggilnya Mbak aja ya? Boleh. Oke, Mbak Ate sudah hadir pada hari ini, yaitu dari Indonesia E-Commerce Association. Mbak Ate, aku mau tanya nih, kalau Indonesia E-Commerce Association itu apa sih Mbak, dan bergerak di bidang apa sih? Oke. Cerita tentang IDEA sedikit, kita berdiri di 2012, dulu dinaungi oleh 6 platform e-commerce, salah satunya Bineka, Tokopedia, Blibli. Kemudian per 2020 asosiasi kami berkembang tidak hanya e-commerce pelayanannya gitu, tapi lebih kepada marketplace, kemudian travel, Mas, kemudian infrastruktur, payment gateway, kurang lebih seperti itu. Wah, berdiri sudah tahun 2012 ya? Dari 2012 sampai per 2021 udah lebih banyak lagi. Nggak cuma e-commerce aja. Jadi sekarang payment gateway yang digital, kemudian bank yang digital, logistik yang platformnya digital gitu. Ya total sekarang udah kurang lebih 236 members. 236 members, dan itu mungkin akan terus bertambah lagi ya Mbak Ate ya?
Mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan ya. Oke deh, kalau begitu aku langsung aja untuk membahas mengenai tema kita hari ini, itu menelaah kebijakan perlindungan data pribadi bersama Mbak Ate. Mbak Ate, aku mau tanya nih sama Mbak Ate langsung, hari ini hadir. Wah, cantik banget nih. Kira-kira nih Mbak Ate ya, apa aja sih langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pengendali data untuk melindungi data konsumennya? Oke. Kalau kita sebelum apa aja yang diambil oleh kami para penyedia platform, kita sebelumnya juga sudah melakukan beberapa mengapresiasi sekali lagi kepada pemerintah dan melakukan advokasi bahasanya, kemudian diskusi kepada pemerintah gitu kan ya, untuk terus mendampingi pemerintah dalam merampungkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Tapi itu dari sisi ekonomi digital, kita melihat dari regulasinya. Kemudian kita sekarang untuk platform besar, kita membagi fokus. Jadi kalau di platform besar gitu, kalau kita sebut platform besar adalah platform-platform yang biasa Mas juga dan para pelanggan kita sudah lakukan, kita membagi proses. Kalau platform besar biasanya itu mereka sudah punya kebijakan privacy tersendiri, perjanjian kebijakan privacy sendiri, kemudian mereka sudah punya tools pengamanan dan juga sistem yang cukup baik. Nah, jadi tahapan yang kita lakukan saat ini baru sampai proses edukasi, karena mereka sudah punya kebijakan privacy yang utama sebagai penyedia jasa layanan platform yang menggunakan data gitu. Kemudian mereka juga sudah punya tools pengamanan, dan sekarang yang kita lakukan adalah mengedukasi gitu kan ya. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui juga gitu, Indonesia itu masih kurang literasi digitalnya gitu, karena dengan kurangnya literasi digital, maka kesadaran mereka akan perlindungan data juga berkurang Mas gitu. Kita juga pernah melihat dari beberapa data bahwa Indonesia masih di taraf dasar dan menengah. Oleh karenanya itu kita sebagai pelaku usaha penyedia jasa layanan platform melakukan edukasi itu untuk penyedia layanan platform besar. Tapi untuk UMKM, platform UMKM gitu, kita sedang selalu melakukan FGD di internal IDEA itu sendiri gitu kan ya. Untuk misalnya ada UMKM yang menanyakan masukan seperti apa sih kebijakan privacy yang baik gitu. Nah, kita penyedia jasa layanan platform dengan suka hati, dengan sukarela melakukan diskusi seperti kebijakan privacy yang bagus seperti apa dan lain-lain. Dan kemudian mereka juga sudah mulai melakukan penyesuaian terhadap tools dan teknologi yang mereka gunakan. Baik, tadi kan sedikit Mbak Ate sempat menginformasikan kepada kita nih bahwa dari IDEA sendiri kan mendampingi kepada pemerintah ya dalam proses pembuatan RUU PDP. Nah, kira-kira menurut Mbak Ate sendiri secara umum tanggapan terhadap RUU PDP yang ada saat ini gimana sih Mbak? Oke, sebenarnya sekali lagi ya, kita sebagai asosiasi selalu senang dan mengapresiasi pemerintah gitu, bahwa sampai sekarang Mas, dari awal sampai sekarang mereka selalu terbuka terhadap pelaku usaha. Pak, sebaiknya RUU PDP itu harus disesuaikan terhadap ekosistem di Indonesia, ekosistem usaha di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin perlindungan data itu tidak hanya menyangkut platform besar saja, tapi juga menyangkut UMKM. Jadi kalau regulasi yang dibuat itu terlalu rigid dan itu hanya untuk mengcover beberapa pelaku usaha digital yang besar, kesian UMKM-nya. Jadi memang yang kita lihat selama ini, makanya pemerintah masih terus menganalisa, masih terus melakukan studi banding dan perbandingan gitu kan ya, baik nggak cuma di Indonesia tapi di negara lain pun, kemudian selalu menanyakan studi kasus yang ada. Itu kita apresiasi karena memang di Indonesia karakteristiknya cukup berbeda. Setuju. Kurang lebih masih sebatas itu sih Mas. Nah, kalau Mbak Ate sendiri nih, saya mau tanya, dalam RUU PDP itu sendiri kan disebutkan berbagai kewajiban pengendali data seperti kewajiban notifikasi, verifikasi hingga penggantian data, di mana tenggat waktu yang diberikan tuh sangat singkat nih Mbak, antara 1 sampai 7 hari. Betul. Nah, kira-kira tanggapan dari Mbak Ate gimana nih? Nah, itu dia Mas. Kalau sekali lagi ya, di Indonesia itu kita nggak cuman ngomongin pelaku ekonomi digital yang besar. Jangan lupa kita juga punya UMKM yang sekarang lagi ditingkatkan untuk ikut andil dalam ekonomi digital.
Kalau Ya, kita setuju. ngomongin pelaku besar, mereka mungkin akan lebih cepat menyesuaikan mas gitu. Toolsnya pun akan dan algoritmanya pun akan cepat menyesuaikan. Tapi bagaimana dengan yang UMKM gitu? Jadi menurut hemat kami gitu ya untuk pemberlakuan kayak notifikasi dan lain-lain segala macam gitu kan ya, itu sebaiknya di dalam rancangan undang-undang gitu kan ya, kami terus menyuarakan ini tidak terlalu diberlakukan atau tidak terlalu ditetapkan secara rigid. Akan baik kalau misalnya memang detail dari proses tersebut dilakukan di peraturan turunannya. Oke. Gitu, karena supaya pemerintah melihat secara lebih dalam lagi pelaku ekonomi digital yang nggak cuma platform besar itu sendiri. Oke. Gitu. Tapi kira-kira Mbak ada kendala nggak sih untuk mensosialisasikan kepada teman-teman UMKM mengenai tadi tuh kewajiban pengendali data yang tenggat waktunya sangat singkat? Sebenarnya kalau kesulitan itu jujur mas, kita sebagai teman-teman yang di IDEA melihat minat dan animo UMKM saat ini yang benar-benar pengen memajukan bisnisnya, pengen berpikiran bahwa bisnis ini harus berkelanjutan, mereka tidak cukup sulit untuk melakukan mencari ide sendiri atau mencari training dan setiap ada FGD pun mereka nggak yang langsung bosan terus langsung menanyakan ini untuk apa, tidak, mereka justru punya rasa keingintahuan yang lebih. Rasa keingintahuan yang lebih, berarti dari teman-teman UMKM juga ada inisiatif nih. Betul. Ya kan untuk mencari informasi dan juga biar sesuai dengan informasi dari RUU PDP tersebut ya Mbak. Betul. Nah berbicara mengenai RUU PDP itu sendiri, Betul. kira-kira pengendali data wajib itu melakukan verifikasi data, kira-kira apakah itu dapat dilaksanakan oleh pengendali data nih Mbak dalam melakukan verifikasi data? Oke. Sebenarnya gini Mas, kalau sekali lagi setiap kita diskusi, kita selalu melihat kacamata kita sebagai pengendali data yang tidak hanya penyedia platform besar, tapi juga dari sektor UMKM. Kita selalu menggandeng itu gitu kan ya. Kalau dari kami gitu, verifikasi data itu seharusnya bukan menjadi kewajiban dari pengendali data gitu, karena itu bisa menjadi kewajiban yang dilakukan oleh pemilik data pribadi itu sendiri gitu, karena Berarti masing-masing ya juga betul, bertanggung jawab atas betul gitu, karena gini, dan satu menurut hemat kami selain dia juga tidak sesuai dengan data minimizations dari prinsip OECD gitu kan ya, itu juga menyulitkan UMKM Mas. Bayangin Mas baru mau melakukan digital, terus kemudian sudah banyak persyaratan verifikasi yang dilakukan gitu. Nah itu juga menurut hemat kami akan menyulitkan UMKM gitu, karena mereka akan tidak inklusif jadinya, kurang lebih seperti itu sih. Tidak Mas. inklusif jadinya. Tapi kira-kira nih Mbak Ate, kira-kira ada resiko nggak sih terhadap melaksanakan hal tersebut nih Mbak, resiko-resikonya? Sebenarnya resiko itu akan selalu ada, Yes. baik penyelenggara besar, kecil akan selalu ada. Cuman bagaimana kita memitigasi dari resiko itu tersebut yang paling penting buat kami gitu. Jadi kalaupun ada resiko, kita melihat itu sebagai tantangan, kemudian kita berusaha untuk memitigasi. Biasanya kalau di platform besar melakukan berbagai macam inovasi gitu kan, berbagai macam tools yang sophisticated, yang komprehensif gitu. Kemudian kita sebagai platform besar memberikan edukasi kepada UMKM untuk memajukan UMKM. Nah, kalau berbicara mengenai tema kita hari ini kan menelaah perlindungan data pribadi nih Mbak. Betul. Kira-kira ada pengalaman gak sih Mbak Ate ini mengenai data pribadi atau mungkin hal-hal yang ternyata wah ada kebocoran data nih? Betul. Mungkin alhamdulillahnya saya belum pernah sih Mas kalau di Indonesia ya. Cuman mungkin kalau saya pribadi, saya suka agak sedikit sensi Mas kalau ditanya, Kenapa tuh, Mbak, Mbak? KTP-nya mana gitu. Kayak tadi oke. saya masuk gitu misalnya kan. Kalau nggak cuman tadi saya masuk gitu. Kayak misalnya saya masuk tadi, Mbak boleh dilihat KTP-nya buat apa Mas gitu kan ya. Buat dicocok verifikasi, oke. Tapi nggak disimpan kan di sini KTP-nya gitu. Enggak kok Mbak, saya mau mencocokkan bahwa Mbak benar sesuai KTP dan lain-lain. Oke. Saya selalu menanyakan itu baik di hotel maupun dimanapun yang menanyakan KTP saya gitu kan ya. Saya sendiri sangat-sangat sensi kalau udah ditanya data pribadi. Berarti kita juga harus memahami ya Mbak kepentingan data pribadi. Betul, Jangan betul. asal kasih aja ya berarti ya. Betul. Kita harus dari kita sendiri sebagai yang pemilik data, kita juga harus sudah punya kesadaran bahwa data kita itu buat apa itu dulu gitu. Kemudian kayak contoh saya mau download aplikasi, saya lihat dulu legitimasi dari aplikasinya itu sendiri. Kemudian kalau memang sudah ada izin dari
autorisasi terkait gitu kan ya. Kemudian saya lihat kebijakan privasinya. Oke. Kalau kebijakan privasinya cukup baik, terus memberikan informasi bagaimana kita mengolah data, bagaimana mereka memproses data, kurang lebih saya akan cukup mempercaya bahwa aplikasi tersebut sudah melakukan kebijakan data yang baik. Baik Mbak Ate, kalau tadi kan sudah beberapa pertanyaan saya sampaikan. Kalau saya mau tanya nih seputar tema kita hari ini, menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Bolehlah last statement atau closing statement buat kita semua teman-teman sobat ISD. Oke. Kebijakan atau perlindungan data pribadi itu tidak hanya tanggung jawab dari penyedia platform saja, tapi tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Setuju. Baik dari yang punya data pribadi itu sendiri, baik penyelenggaranya, baik pun pemerintah yang mendukung ekosistem ekonomi digital itu sendiri. Jadi sejauh ini terhadap kebijakan perlindungan data pribadi sudah saatnya kita sebagai warga negara Indonesia yang sekarang sudah berekonomi digital secara luas sudah mulai memperhatikan bagaimana kita dalam melindungi data pribadi kita sendiri. Wah, sangat bijak sekali ya dari Mbak Ate, tentunya pengalaman yang luar biasa. Apalagi saat ini juga Mbak Ate kan sebagai Ketua Bidang Data dan juga Cyber. Terima kasih banyak loh Mbak Ate. Sama-sama, sudah Mas. hadir pada hari ini perwakilan dari Indonesia E-commerce Association. Sampai ketemu lagi Mbak Ate ya. Ya, terima kasih Mas. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah berbincang dengan dua narasumber lainnya, yaitu ada Ibu Garnis AT yang merupakan Ketua Bidang Data dan juga Cyber Indonesia E-commerce Association, dan juga tentunya bersama Pak Syarif Hidayatullah yang merupakan Senior Policy Analyst Indonesia Services Dialog atau ISD Council. Selanjutnya kita akan berbincang langsung dengan narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Randy Dwi Novalianto yang merupakan Senior Analyst Bower Group Asia. Selamat datang Mas Randy. Halo. Wah. Kenal Mas. Ternyata masih muda, saya panggilnya Mas Randy aja ya, nggak apa-apa Iya, ya. iya. Baik, Mas Randy ini sebagai senior analis dari Bower Group Asia. Mas Randy, monggo boleh diceritakan kira-kira apa sih perusahaan dari Bower Group Asia itu sendiri dan bergerak di bidang apakah kira-kira? Ya, Bower Group Asia sendiri merupakan konsultan kebijakan publik di Indonesia yang telah hadir di Indonesia sekitar 10 tahun. Memang kita berpusat di Amerika Serikat, tapi juga Bower Group Asia memiliki presence yang cukup kuat di Asia Pasifik. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya Mas ya Bower Group Asia di Indonesia itu sendiri berdiri dan juga tentunya berpusat di Amerika Serikat. Ya. Wah, berarti buat teman-teman nih tambah satu lagi nih relasi kita, narasumber kita yang akan kita bahas, kita kulik bersama mengenai tema kita hari ini yaitu menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Nah Mas Randy, saya mau tanya nih sama Mas Randy, mengapa diperlukan aturan mengenai perlindungan data pribadi Mas? Ya, jadi saat ini kan kita melihat perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Dan konsekuensinya saat ini kehidupan kita seringkali ekonomi kita juga bergantung pada pemanfaatan data, sehingga regulasi tentang data pribadi itu sangat penting karena hal ini regulasi ini akan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, menambah kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital di Indonesia. Karena kalau tidak kan kita lihat kasus beberapa waktu terakhir nih sering terjadi kebocoran data baik Betul. oleh platform private maupun oleh institusi pemerintah. Ya. Nah, tanpa adanya regulasi yang kuat yang menjamin perlindungan data pribadi kita, tentunya nanti kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital dan juga kepada masyarakat bisa berkurang. Di sisi lain, regulasi ini juga menjamin hak-hak kita sebagai pribadi. Karena regulasi perlindungan data pribadi akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data kita yang digunakan oleh platform elektronik, baik itu platform elektronik publik maupun private. Dan penggunaan itu bisa dipastikan digunakan secara wajar. Baik, setuju sekali ya dengan pendapat Mas Randy bagaimana kita dapat membuat percaya nih masyarakat terhadap ekonomi digital khususnya di masa yang akan datang. Nah Mas Randy, saya mau nanya lagi nih, kira-kira secara umum mengenai kebijakan data pribadi itu di Indonesia yang baik itu seperti apa yang saat ini sudah ada maupun yang saat ini sedang disusun nih Mas? Kalau yang baik mungkin standarnya tiap negara berbeda ya. Oke. Tapi saya rasa saat ini global standard yang banyak diikuti oleh banyak negara adalah berkiblat kepada General Data Protection Regulations di Uni Eropa. Tapi selain itu juga ada banyak standar perlindungan data pribadi lainnya yang pada intinya sebenarnya memberikan standar yang mirip tentang perlindungan data pribadi. Untuk di Indonesia sendiri, kita saat ini
sudah memiliki regulasi tentang perlindungan data pribadi. Tapi memang regulasi yang ada itu tersebar di sekitar 30 undang-undang dan regulasi lainnya. Jadi seperti contohnya di Undang-Undang Kesehatan itu spesifik tentang perlindungan data pribadi pasien terkait dengan sektor kesehatan. Kemudian juga Undang-Undang Perbankan itu mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah. Jadi saat ini untuk kompilasi regulasi perlindungan data pribadi Indonesia belum memiliki yang setaraf undang-undang. Tapi walaupun begitu sebenarnya Indonesia telah memiliki beberapa regulasi lain di bawah undang-undang. Jadi ada level Permen, kalau nggak salah ada Permen 20/2016 tentang perlindungan data pribadi, dan kemudian juga ada PP peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ITE. Jadi cuma memang karena ada cumanya nih ya Mas ya. Iya, jadi ada cumanya ya. Jadi di banyak negara regulasi perlindungan data pribadi paling tidak setara dengan undang-undang. Sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, memiliki sanksi yang lebih tegas. Kayak contohnya kan tadi saya sebutkan ada Permen ya tahun 2016, Permen Kominfo tentang perlindungan data pribadi. Nah, di Permen ini dia sedikit mengadopsi, mungkin bukan sedikit mengadopsi ya, tapi sedikit mirip dengan GDPR-nya Uni Eropa, walaupun ini keluar sebelum GDPR ya. Tapi Permen ini hanya mencakup sebagian, dia belum melindungi semua aspek perlindungan data pribadi. Dan lagi yang paling penting, sanksi yang ada di dalam Permen ini hanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi, belum yang sanksi pidana ya Mas ya? Tidak ada sanksi pidana, mungkin lebih tepatnya kalau regulasi perlindungan data pribadi mungkin lebih baik tidak menggunakan sanksi pidana ya. Tapi sanksi administrasi pun kan juga ada banyak perbedaannya, mulai dari teguran sampai denda. Yang diatur di dalam Permen tahun 2016 ini masih pada sebatas teguran. Hanya teguran saja Mas teguran, ya? Iya. Berarti belum ada efek jeraknya nih buat beberapa part ya? Iya, efek jeraknya belum ada. Jadi ketika ada pelanggaran ya Kominfo hanya memberikan surat teguran. Cuma kan surat teguran ini konsekuensi selanjutnya apa kan kita tidak tahu ya. Berarti harus berhati-hati juga nih Sobat ISD nih ya dalam penggunaan data pribadi. Dan juga tentunya nih Mas Randy, saya mau nanya lagi nih, apa saja sih hak pemilik data dan juga kewajiban dari pengendali dan juga prosesor data pribadi itu sendiri Mas? Kalau ditanya tentang hak pemilik data sebenarnya karena kan kalau di bahasa regulasi saat ini kan Indonesia sedang membuat rancangan undang-undang, sedang membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di DPR, dan di dalam rancangan undang-undang tersebut bahasa yang digunakan bukan pemilik data tapi subjek data. Subjek data ya. Subjek data, iya. Jadi terkait dengan hak subjek data sebenarnya regulasi yang ada baik EU GDPR maupun RUU PDP kita saat ini intinya dia menjamin kontrol subjek data secara full terhadap data yang kita miliki. Jadi data itu kan sebenarnya informasi tentang diri kita sendiri kan, yang kemudian dikumpulkan oleh platform elektronik. Nah, hak sebagai subjek data orang yang berkaitan dengan data tersebut, kita memiliki kontrol penuh yang dijamin oleh undang-undang, oleh rancangan undang-undang sekarang masih. Jadi contohnya adalah kita juga sebagai subjek data diberikan hak untuk atas transparansi pengolahan data. Jadi platform elektronik harus memberitahukan sebenarnya data apa saja sih yang dikumpulkan oleh mereka. Kemudian tujuan pengumpulannya itu apa dan pemrosesannya seperti apa. Itu harus diberitahukan kepada subjek data. Kemudian juga karena kita subjek data ini memiliki kontrol penuh, berarti subjek data juga memiliki hak untuk mengkoreksi, mengubah data pribadi yang dikumpulkan oleh platform atau oleh pemerintah jika data tersebut misalnya tidak valid lagi. Tidak valid ya Mas ya? Atau misalnya sudah berubah. Itu kita memiliki hak penuh untuk mengubah data tersebut. Kemudian juga selain itu sebagai bentuk kontrol penuh subjek data terhadap datanya, subjek data juga memiliki hak untuk menghapus. Bisa menghapus juga dan bisa merubah ya Mas tadi ya? Iya, merubah dan menghapus. Jadi menghapus itu kalau di GDPR termasuk mereka menyebutnya sebagai hak untuk dilupakan. Tapi ini legal ya Mas ya? Ini legal. Ya? Dan platform elektronik nyambung tadi kewajibannya pengelola data, kewajibannya juga merespon terhadap permintaan dari
subjek data. Jadi Oke. misal subjek data meminta untuk menghapus atau mengubah data, mereka harus memberikan akses tersebut. Memberikan akses tersebut mau nggak mau ya Mas berarti ya. Kalau tadi kan pertanyaan saya hak pemilik data. Kalau definisi data pribadi, pemilik data, pengendali dan juga proses data pribadi itu seperti apa sih Mas? Kalau definisi data pribadi itu sebenarnya cukup luas. Jadi sebenarnya semua informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang itu adalah data pribadi. Cuma kalau kita lihat dari bahasa regulasi, data pribadi itu digolongkan menjadi dua, data yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Kalau untuk data yang bersifat umum sebenarnya itu data yang bisa digunakan secara langsung untuk mengidentifikasi kita. Kayak misalnya Mas Wahid ya, Mas Wahid, data pribadinya berarti nama, Iya, betul. kemudian ada nomor telepon juga, alamat email dan lain-lain, alamat, informasi tentang lokasi. Itu data pribadi yang bersifat spesifik. Karena kan kalau kita tahu nama itu udah spesifik ya, bisa tahu nama orang. Kecuali mungkin nama yang umum, mungkin itu perlu data pendamping seperti tanggal lahir dan lain-lain. Jadi intinya data pribadi adalah informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Baik itu informasi itu berdiri sendiri maupun digabungkan dengan informasi lain. Oke. Nah, satu lagi itu ada data yang bersifat spesifik. Apa tuh Mas? Data spesifik itu contohnya misalnya agama, afiliasi politik, Yes, betul. identitas gender, dan lain-lain. Nah, informasi ini, data biometrik, data ini sensitif ya, sangat sensitif. Tapi kalau dia berdiri sendiri mungkin belum tentu dia bisa menunjuk satu orang tertentu. Tapi kalau dikombinasikan dengan data-data lain, dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi orang tertentu. Gitu. Oke, berarti bisa mengidentifikasi dari beberapa hal yang tadi yang Mas informasikan ya. Nah, Mas Randy, saya mau tanya nih, kira-kira ada pengalaman buruk nggak sih mengenai data pribadi, entah itu bocor data pribadinya atau mungkin merasa terganggu dengan hal yang tidak diinginkan nih? Apa nih Mas kira-kira? Kayaknya kalau di Indonesia itu sering ya. Apa nih kebocoran contohnya data satu? pribadi. Mungkin Sobat ASD juga sama nih pengalaman dengan Mas Randy. Iya, jadi yang paling sering tentunya dari kita sering dikontak oleh orang yang tidak kita kenal terkait mungkin pinjol ataupun menawarkan pinjaman sih lebih banyak dan juga meminta sumbangan. Nah ini yang menurut saya menarik. Jadi saya pernah menyumbanglah ke salah satu lembaga amal. Oke. Tapi kemudian saya kaget karena setiap minggu kemudian saya dikontak oleh orang yang tidak saya kenal, meminta sumbangan juga. Terus menerus jadi continuity Terus ya, Mas, menerus, semua ya. terus menerus. Resikonya seperti itu jadinya. Ketika mau berbuat baik malah jadi dianggap orang lain kesempatan untuk mencari tambahan atau mencari keuntungan ya jadinya ya. Dan yang mengkontak itu bukan hanya dari satu organisasi ini saja, tapi dari banyak lembaga amal lainnya gitu. Jadi waktu itu saya curiga sih ini siapa nih yang ngasih tahu Ditakutkan kontaknya. sindikat ya Mas jadinya ya bisa hal seperti itu. Nah berarti kalau dari Mas Randy sendiri nih kira-kira bolehlah closing statement buat tema kita hari ini kan menelaah perlindungan data pribadi. Kira-kira bagaimana nih Mas dengan tema kita hari ini? Saya rasa penting ya untuk membuat diskusi tentang regulasi perlindungan data. Karena kan saat ini juga pemerintah bersama dengan DPR sedang membahas RUU perlindungan data pribadi. Betul. Dan karena RUU ini akan berdampak luas tidak hanya kepada ekonomi digital Indonesia tapi juga kepada hak-hak kita sebagai subjek data, saya rasa diskusi-diskusi publik seperti ini harusnya lebih banyak dilakukan dan juga pemerintah dan DPR seharusnya lebih banyak melibatkan partisipasi dari tidak hanya dari industri tapi juga dari masyarakat. Memberikan sosialisasi ya Mas ya kepada masyarakat. Tidak hanya sosialisasi tapi juga terlibat dalam pembahasan, langsung. memberikan masukan dan lain-lain. Jadi ya harapannya pembahasan RUU PDP yang dilakukan oleh Komisi 1 Panja RUU PDP di Komisi 1 DPR bisa dilakukan secara terbuka. Amin, harapannya seperti itu ya Mas ya. Iya. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui nih sejauh mana perkembangan dari RUU tersebut ya Mas. Dan juga dampak positifnya kepada masyarakat tentunya ya Mas ya. Wah baik, seru banget nih ngobrol sama Mas Randy. Kira-kira Mas Randy ada yang ingin tambahkan lagi nggak nih untuk Sobat ISD semua yang menyaksikan acara kita pada hari ini? Satu lagi BGA juga, Board Group Asia juga merupakan salah satu anggota dari ISD. Jadi, wah berarti jadi bagian dari ISD juga ya Mas ya? iya benar. Wah seru banget nih berarti. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Randy Dwi Novalianto selaku senior analis Board Group Asia yang sudah sharing bersama nih seputar tema kita hari ini yaitu menelaah kebijakan perlindungan data pribadi. Terima kasih banyak ya Mas Randy ya. Sampai bertemu kembali Mas Randy. Sama-sama.
Baik teman-teman, Sobat ISD, kalau tadi kita sudah berbincang dengan ketiga narasumber kita yang keren-keren banget dan juga luar biasa nih penyampaian informasi seputar tema kita hari ini, yaitu menelaah kebijakan perlindungan data pribadi bersama Ibu Garnis Ate yang merupakan Ketua Bidang Data dan juga Cyber Indonesia E-Commerce Association, dan juga tadi bersama Pak Randy Dwi Novalianto yang merupakan Senior Analyst Bower Group Asia, dan juga tentunya yang tadi bersama Pak Syarif Hidayatullah yang merupakan Senior Policy Analyst Indonesia Services Dialogue atau ISD Council. Tentunya tema hari ini sangat spesial karena teman-teman pun juga bisa melihat nih berkembangnya dunia digital berdampak kepada ekonomi digital juga. Apalagi saat ini kemampuan kita paham dengan digitalisasi menambahkan efisiensinya teknologi penyimpanan dan juga serta tingginya adaptasi internet oleh masyarakat yang membuat data menjadi tulang punggung dalam perekonomian digital. Tentunya data juga dapat merupakan satu tipe yang semakin berperan penting dalam landscape perekonomian global. Demikianlah program talk show kita BTS, bicara tentang services bareng ISD pada hari ini. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Namun teman-teman juga bisa memberikan informasi nih di kolom komentar kira-kira tema acara kita selanjutnya apa. Dan jangan lupa juga untuk nge-like, komen, dan juga subscribe akun YouTube official kami. Akhir kata saya Mohwid dan juga beserta seluruh kru tim dari ISD Council mohon undur diri. Sampai jumpa.